Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Abduh, STMT. Perkenalkan, saya Muhammad Darmayuda Tio Pratama dengan NIM 2022 08011524 dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang sedang saya bawa, yaitu Electronic and Mobile E-Commerce and Enterprise System. Oke, tanpa banyak cakap di awal, kita langsung saja ke pengertiannya. Oke, di sini pendahuluan tentang elektronik, commerce atau e-commerce. E-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarana meliputi televisi dan telepon, kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Nah, ada perbedaan nih di sini, yaitu ada e-commerce dan m-commerce. M-commerce itu adalah marketplace. Di sini juga ada pengertian dari marketplace, yaitu salah satu model e-commerce. Model bisnis ini berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Penjual yang berdagang di marketplace hanya perlu meladeni pembeli. Semua aktivitas lain seperti pengolahan website sudah diurus oleh platform tersebut. Situs-situs seperti Shopee dan Lazada adalah dua contoh dari marketplace. Oke, lanjut. Nah, apa saja sih jenis e-commerce ini? Jenis e-commerce ini ada 6. Business to business, business to customer, customer to customer, customer to business, business to public administrasi, customer to public administrasi. Oke, saya jelasin secara singkatnya saja ya. Business to business itu adalah di mana perusahaan ini menjual jasa atau produknya kepada perusahaan. Business to customer, di mana perusahaan menjual jasa atau produknya ini kepada seseorang. Customer to customer, ini kita bisa ambil contoh banyak yang terjadi seperti saya misalnya HP saya tidak dipakai. Saya ingin menjualnya. Nah, itu termasuk ke customer to customer karena menjual suatu produk barang bekas kepada seseorang. Ada lagi customer to business. Ini sama seperti halnya business to business, tetapi pelakunya adalah orang, di mana orang ini menjual sebuah produk atau jasanya kepada perusahaan. Business to public administrasi sama juga seperti business to business, di mana yang berperilakunya di sini adalah pemerintah. Customer to business ini sama halnya seperti ini ya, seperti C2B, di mana seseorang ini menjual jasanya tetapi kepada lembaga pemerintah. Oke, lanjut. Nah, di sini ini ada contoh beberapa dari jenis-jenis tadi ya. Kayak business to business, contohnya itu adalah elektronik GT, Ralali, MBZ, terus business to customer, ada Lazada, Blibli.com, Shopee, kemudian customer to customer ada OLX, karena itu adalah website barang bekas ya, atau jual beli barang bekas. Kemudian ada Tokopedia, terus juga ada Kaskus. Customer to business ada freelance, Upwork, eStock, dan yang terakhir adalah business to public administrasi ada Wheel dan Akela. Nah, kita masuk ke apa manfaat e-commerce. Manfaat e-commerce itu banyak ya, tetapi saya mengambil 6 contoh saja. Yang pertama adalah jangkauan yang luas, biaya yang lebih murah, kemudahan mengolah transaksi dan pengiriman, tidak perlu stok barang sendiri, tidak dibatasi oleh waktu, dan yang terakhir adalah kerja dari manapun. Itu adalah manfaat e-commerce. Selanjutnya, manfaat website sebagai platform e-commerce.
Setidaknya ada 3 sarana yang bisa digunakan untuk berjualan secara daring atau secara online, yaitu marketplace online seperti Tokopedia dan Bukalapak. Sebenarnya banyak ya, Shopee juga bisa, ini Lazada bisa. Nah, website sendiri juga bisa, dan yang terakhir adalah media sosial. Marketplace dan media sosial tentunya adalah cara yang lebih gampang untuk melalui Anda hanya perlu membuat akun dan mengatur lapak. Bahkan tidak ada biaya operasional yang perlu Anda keluarkan di awal. Itu adalah manfaat dari website sebagai platform e-commerce. Kemudian kredibilitas. Membangun kredibilitas. Sosial media atau marketplace memang merupakan etalase online yang mudah digunakan. Namun, tidak banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperkenalkan diri Anda dalam kedua jenis platform tersebut. Kemungkinan besar, Anda hanya bisa membuat deskripsi pendek tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Lain halnya jika Anda memiliki bisnis atau situs tersendiri. Dengan website, Anda memiliki kebebasan dalam menentukan desain website dan fitur toko online. Nah, itu juga merupakan kelebihan atau kekurangannya. Jadi, website sendiri ini atau website yang kita miliki ini lebih jauh, lebih unggul karena kita punya kebebasan dalam menentukan desain website kita. Tapi ya, keunggulan dari marketplace itu yang mengoperasikannya itu adalah si punya platform tersebut, bukan kita. Itu ya, yang saya tahu. Jadi koreksi jika kalau misalnya saya salah. Lanjut, dapat berfungsi sebagai katalog. Nah, ketika menjual produk di media sosial maupun marketplace, Anda tidak diberi kemudahan untuk mendeskripsikannya. Di lain sisi, tampilan website dapat diatur sesuai keinginan. Misalnya, Anda dapat memajang berbagai barang dagangan Anda beserta tulisan-tulisan yang membantu calon pembeli untuk mengenalnya. Selanjutnya, meningkatkan pelayanan kepada pembeli. Marketplace dan media sosial memiliki fitur chat atau message yang bisa diakses kapan saja. Namun demikian, pengolahan pesan masuk akan menjadi berantakan jika sudah ada banyak orang yang ingin berkomunikasi dengan Anda. Tentunya Anda tidak ingin lupa membalas sebuah pertanyaan dari calon pembeli. Untuk mengulangi problem tersebut, Anda perlu website yang memiliki fitur chat dan tag dan atau teknik yang lebih mumpuni dan terorganisir. Brand Anda lebih mudah ditemukan melalui mesin pencarian. Penelitian yang dilakukan oleh GA Kapasitas Retail Bank menunjukkan bahwa 81% orang riset produk dengan mesin pencarian sebelum melakukan pembelian. Selain itu, 60% pembelian mengunjungi situs e-commerce yang mereka temui di mesin pencarian sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli. Banyaknya kompetitor memiliki website. Kompetisi bisnis digital di internet sangatlah berat, terutama jika barang atau layanan yang Anda jual juga ditawarkan oleh banyak pihak lain. Di saat Anda masih berdagang melalui marketplace, banyak kompetitor telah memperkuat brand mereka dengan situs toko online. Ditambah lagi, Anda perlu mengingat bahwa calon pembeli kini menggunakan mesin pencarian untuk menemukan brand terpercaya. Sebelum persaingan semakin ketat, ada baiknya Anda mulai menggunakan website untuk memasarkan usaha. Nah, tadi kita sudah membahas e-commerce, kemudian jenis-jenisnya, serta manfaatnya. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang sistem enterprise. Apa sih sistem enterprise itu? Sistem enterprise adalah perangkat lunak yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola berbagai proses bisnis mereka secara terintegrasi. Tujuannya dari sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan kinerja, dan memperkuat
pengambilan keputusan di dalam organisasi. Nah, berikut beberapa poin penting tentang enterprise system. Jadi, ada integrasi sistem enterprise, yaitu menghubungkan data dan proses bisnis dari berbagai departemen dan fungsi di seluruh perusahaan. Dengan adanya integrasi ini, informasi dapat bergerak dengan lancar dari satu bagian perusahaan ke bagian lainnya, menghindari kehilangan data dan mengurangi redundasi. Keuntungan implementasi enterprise system, yaitu dapat memberi berbagai manfaat seperti peningkatan efisiensi operasional, visibilitas yang lebih baik terhadap proses bisnis, pengurangan biaya, peningkatan pelayanan pelanggan, dan yang terakhir yaitu pemantau yang lebih baik terhadap kinerja bisnis. Selanjutnya, komponen enterprise system. Nah, komponen enterprise system ini terdiri dari berbagai modul yang dapat dipilih sesuai kebutuhan perusahaan, seperti modul akuntansi dan keuangan, manajemen rantai pasokan atau supply chain management, manufaktur, sumber daya manusia, dan manajemen proyek. Selanjutnya, tantangan. Nah, seru nih kalau kita berbicara tentang tantangan ini. Meskipun memiliki manfaat besar, implementasi enterprise system juga dapat menimbulkan tantangan. Proses implementasi sering kali kompleks dan memerlukan investasi waktu dan sumber daya yang signifikan. Integrasi dan sistem lama juga bisa menjadi masalah yang rumit. Itu tantangannya ya guys ya. Kemudian penyedia. Nah, ada beberapa penyedia enterprise system yang terkenal di pasar, seperti SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, dan lain-lain. Setiap penyedia menawarkan solusi yang berbeda untuk berbagai jenis perusahaan. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari electronic and mobile commerce dan enterprise system adalah dua aspek kunci dalam menghadapi era digital dan persaingan bisnis yang semakin ketat. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk menghadapi pasar global dengan efisien, sementara enterprise system memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasi dan mengolah operasi bisnis secara holistik. Namun, kesuksesan dalam mengadopsi keduanya memerlukan strategi yang matang, perencanaan yang baik, dan kesadaran yang akan tantangan yang akan mungkin timbul. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya banyak kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaklumi karena saya juga di sini masih belajar. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.